Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrana Mardiansyah dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, prodi D3 Teknik Elektronika kelas TE 2B, tahun pelajaran 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuliah saya, mata kuliah praktek pneumatik dan hidrolik, materi elektropneumatik. Sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu mengenai apa itu elektropneumatik. Elektropneumatik adalah rangkaian elektronika yang digunakan sebagai kontrol sistem pneumatik. Jadi peran rangkaian elektro di sini digunakan sebagai pengontrol yang dipadu dengan pneumatik. Sistem ini sangat digunakan dalam dunia industri. Selain tidak memakan banyak biaya, juga tidak memakan banyak tempat. Ya, langsung saja kita ke soal yang akan saya bahas tentang kasus alat pengering. Terdapat dua buah plat akan dikeling bersamaan pada mesin pres otomatis. Penempatan dan pelepasan kedua plat dan paku keling dilakukan secara manual. Ada sensor untuk mendeteksi plat. Apabila kedua plat dan paku keling tersebut sudah ditempatkan pada posisi kerja dan tombol start ditekan, maka silinder A mencekam salah satu plat yang ditempatkan di bagian atas. Kemudian silinder B menekan paku keling dan kembali lagi. Setelah silinder B kembali ke posisi semula, maka silinder A melepaskan cengkeramannya. Sehingga dari percobaan pada bab 6, notasi yang dapat yaitu A plus B plus B min A min. Maksudnya yaitu ketika silinder A maju, maka selanjutnya yaitu silinder B maju, lalu silinder B kembali lagi, dan silinder A mundur. Sehingga persamaan yang dapat yaitu ketika A maju, maka saklar harus ditekan. Ketika B maju, maka ketika limit kedua itu tertekan. Ketika silinder B mundur, maka ketika limit B2 tertekan. Dan ketika A mundur, maka ketika limit B1 tertekan. Bisa dikatakan bahwa prinsip kerja dari silinder ini yaitu bergantian. Maka dari itu, di sini saya menggunakan rangkaian sub-body, pengatih relay, dan kontak NC sebagai pemutus kondisi racing karena terdapat kasus konflik. Karena pada praktek simulasi saya tersebut terdapat gejala bahwa ketika B maju, ketika silinder A maju, silinder B maju, silinder B itu tidak bisa kembali. Maka dari itu saya di sini menggunakan kontak R1 sebagai penggerak dari silinder B untuk maju. Lalu di sini saya menggunakan relay R2 sebagai pemutus di kontak R1 agar bisa bergantian untuk silinder B mundur. Dan kasus selanjutnya yaitu ketika silinder A maju, B maju, lalu sudah bisa silinder B mundur. Yang masih jadi kasus itu pada saat silinder A mundur. Nah, maka dari itu saya di sini menggunakan limit B1 di-N-kan dengan kontak R2. Jadi ketika R3 sudah tertekan tapi R2
belum tertekan, maka kondisi ini tidak terpenuhi, maka harus keduanya terpenuhi supaya A bisa mundur. Dan di terakhir line sini saya menggunakan reset agar bisa kerjanya bisa berulang lagi dari cakra pertama. Berikut rangkaian elektronnya dan berikut rangkaian pneumatiknya. Supaya lebih jelas bisa disimulasikan dengan aplikasi Voicing. A maju, B maju, B mundur, A mundur. Ketika ditekan lagi bisa berulang kembali. A maju, B maju, B mundur, A mundur. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.